وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. فقال طلب العلم فريضة على كل muslimin. Masa muslimin, Bapak Ibu hadirin jamaah majelis ilmu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, taufik serta hidayahnya, sehingga di kesempatan malam hari ini Allah mudahkan untuk kita hadir di tempat yang mulia ini, rumah dari rumah Allah, masjid dari masjid Allah. Tidak ada lain kecuali kedatangan kita dalam rangka untuk mengumpulkan puing-puing amal kebaikan. Dengan kita sadar betul bahwa kita butuh ilmu, kita butuh watawasau bil haq, watawasau bis sabr, untuk saling menasihati di atas kebenaran dan kesabaran. Karena kita paham betul bahwa kita sebagai manusia itu tempatnya salah dan lupa. Bahkan tidaklah disebut sebagai manusia kecuali karena pelupa. Ya, manusia itu kan bahasa Arabnya berarti al-insan. Al-insan itu artinya manusia. Yang kita sering mendengar istilah insan yang beriman, berarti manusia yang beriman. Al-insan itu sendiri dari asal kata nasya. Ya, nasya itu artinya adalah lupa. Ya, nasya yansa itu artinya lupa. Maka harus selalu diingatkan, bahkan Allah pun menegaskan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling mengingatkanlah kalian, karena saling mengingatkan itu akan memberi manfaat untuk orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan ya kita selalu gembira, selalu senang, selalu bahagia karena dapat berada di tempat yang baik, ya, rumah dari rumah Allah, di tempat yang bersih, tempat yang wangi, ya. Begitu juga kita bermajlis ilmu akan mendapatkan pahala yang besar, dan begitu juga sebagai wahana bagi kita untuk saling mengingatkan di atas kebenaran dan kesabaran. Salawat dan salam semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, tabi'in, dan orang senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma. Masa muslimin, Bapak Ibu Allah, sebagaimana biasa di majelis kita untuk mengkaji tentang tema keluarga muslim, keluarga berkah, keluarga sakinah, ya. Kali ini kita akan mengkaji mengendalikan ego menjadi rumah tangga bahagia. Ya. Masa muslimin, Bapak Ibu Allah, karena tentunya kita semua ini punya idealisme, ya, punya impian, punya keinginan, punya harapan, gitu ya. Hanya saja nanti perlu untuk kita lihat bahwa itu satu yang yang besar, yang menyimpang, yang ternyata ya kita tetap kokoh dalam perkara itu, ya. Dan ternyata hal tersebut terjadi terus-menerus pada diri kita, ya. Ketika sekali ya mungkin
tidak ada masalah ya. Ketika sangat kuat berpegang kepada satu pendapat, satu prinsip gitu ya, sesekali mungkin tidak ada masalah. Tapi kalau begitu terus ya, dan untuk selalu yang dimenangkan ya, selalu yang untuk dipilih gitu ya, pendapatnya gitu maksudnya yang untuk diambil. Nah ini kan yang tidak benar ya. Bahkan nanti sampai pada hal perkara apapun lah, dalam satu organisasi, dalam rumah tangga ya, begitu juga dalam rapat-rapat mungkin ya, ke masyarakatan, KRT dan sebagainya ya. Ya tidak mesti apa yang menjadi pendapat kita yang harus untuk diambil. Yang apalagi ketika tidak diambil kok kita marah ya, kita nesu ya, kita ngambek ya, gak mau datang lagi, gak mau kumpul lagi. Padahal prinsip dalam Islam itu kan wa amruhum syura bainahum, dan terhadap urusan mereka bermusyawarahlah dengan mereka. Jadi ya, namanya musyawarah. Musyawarah itu adalah bertukar pikiran begitu. Nah kita akan coba mengkaji tentang hal ini, mengendalikan ego menjadi rumah tangga bahagia. Jadi hal yang terpenting bagaimana kita untuk mengendalikan daripada ego kita. Nah kita akan awali di sini dari definisi ya. Apa itu ego ya? Jadi ada 4 kajian besar yang akan kita kaji. Ya. Yang pertama kita akan berbicara tentang apa itu ego. Ego atau egois adalah sikap yang mementingkan diri sendiri, ya, mau menang sendiri, merasa benar sendiri, yang lain salah. Nah, ini ego, ya, ego atau egois. Ya, bisa ya, egois, egoisme, ya, adalah sikap mementingkan diri sendiri. Ya, jadi ya keakuan, maksudnya ya aku, saya, anak, gitu ya. Mau menang sendiri, ya, mau menang sendiri. Ya, jadi ya sehingga dengan mau menang sendiri itu kan berarti ada yang dikalahkan ya. Ya, jadi kalau maunya menang itu kan berarti ada lawannya. Yang pokoknya inginnya ya selalu lawannya itu kalah terus gitu. Ya, maunya menang sendiri. Ya. Maka nanti akan kita lihat ya antara ego dan prinsip syariat gitu. Ya, jadi nanti itu dibedakan. Ya. Artinya kalau berada di atas prinsip syariat dan kita berpegang teguh, itu bukan ego. Ya. Dan itu yang memang harus kita pegang, kita pertahankan karena memang memiliki dalil, memiliki alasan yang dibenarkan dalam syariat, dan itu yang itu menjadi pilihan kita karena pilihan syariat itu pasti benar gitu ya. Pilihan syariat itu tidak mungkin salah gitu. Tapi kan beda lagi dengan nanti ya analisa dia sendiri, pendapat dia sendiri yang ternyata tidak mau dikalahkan, pokoknya dia harus yang menang ya, yang lain harus kalah ya. Nah, maka maunya menang sendiri, merasa benar sendiri ya, yang lain salah. Nah itu adalah ego ya, sehingga ya nasihat-nasihat itu susah masuk gitu. Wah ini kan susah ya, repot ini kalau sampai ini ada terjadi dalam sebuah keluarga, rumah tangga, ini repot ya, yang nanti masukan-masukan, nasihat-nasihat itu tidak mempan gitu. Ini kan nanti repot kalau gitu ya. Ya pokoknya harus gini gitu ya. Ya, saya nggak mau tahu pokoknya. Nah, kalau sudah pokoknya ini repot gitu ya. Nah, ini. Jadi ini yang pertama, apa itu ego? Jadi ego atau egois adalah sikap mementingkan diri sendiri, maunya menang sendiri, merasa benar sendiri, yang lain salah. Kemudian kajian yang kedua, karena kita berbeda, ya jadi subhanallah Allah, ini kan nanti akan terjadi yang berlawanan ya, gitu. Ya, ketika dia sendiri itu tidak
nggak ada masalah ya. Dia mau merasa menang, mau egonya tinggi, kemudian merasa benar. Kalau sendirian nggak ada masalah, tapi masalahnya karena ada lawannya. Ya, ada lawannya. Dan lawannya ini berbeda dengan pendapat dia, berbeda dengan pilihan dia. Tapi ternyata ketika diberikan masukan, diberikan nasihat, tidak bergeming sama sekali, tidak mau bergeser, ya. Tidak mau berubah. Pokoknya ya apa yang menjadi pendapat dia ya harus dijalankan, harus dilakukan. Nah, artinya apa? Pada perkara ini tidak bisa kita untuk kaku begitu. Kenapa? Karena dalam keluarga, terutama dalam rumah tangga suami dan istri, karena apa? Kita berbeda. Ya, antara laki dan perempuan itu berbeda. Ya, dari sisi sifat, dari sisi fitrah, dari sisi fisikli, ya, dari sisi kehidupan sebelumnya, pendidikan, aturan keluarga, ya, kemudian lingkungan. Ini kan ketika suami istri ditemukan, ya kecuali kalau penggo ya ngepek tonggo gitu ya. Jadi nggak ada mudik, ya mudik kemana? Tonggo sebelah, gitu ya. Tapi meskipun tonggo sebelah, kan nanti dalam pendidikan atau dalam keluarganya kan tetap beda. Meskipun kalau lingkungan mungkin sama ya. Dulu main layang-layang bareng, main kelereng bareng, main gateng bareng, gitu ya. Ya, main sumput-sumputan mungkin bareng, gitu. Tapi nanti ketika sudah masuk rumah kan punya idealisme masing-masing antara satu keluarga dengan keluarga yang lain. Ya, apalagi nanti kita melihat dari sisi fisikly, ya secara fisiknya beda, dari secara pemikiran beda, dari cara dari sifat ya sudah berbeda, begitu ya. Nah maka disinilah yang untuk tidak egonya itu terlalu besar atau tidak egoisme ya, yang karena kita perlu untuk mempertimbangkan juga pendapat orang lain, masukan orang lain, nasihat orang lain, kan seperti itu. Kemudian yang ketiga, beda antara ego dan prinsip syariat. Ya, ego landasannya adalah duniawi dan hawa nafsu, sedangkan prinsip syariat adalah dalil. Gitu ya. Ya, ego landasannya duniawi dan hawa nafsu, sedangkan prinsip syariat adalah dalil. Ya. Nah, maka tadi itu ya, nanti sebagaimana dalam kajian-kajian kita sebelumnya juga ya sudah pernah kita kaji, yang dapat menjadikan kesejiwaan, kesatuan jiwa itu kan syariat. Ya, laukan fakta mafil abdi jami'a ma'alaf tabaina qulubihim dalam surat Al-Anfal pada ayat 63. Allah kan mengatakan begitu, kalaulah kalian itu mau menginfakkan semua apa yang kalian miliki untuk menyatukan hati, yang diantaranya menyatukan hati laki dan perempuan gitu ya, yang mereka untuk menjadi suami istri, itu nggak akan mungkin bisa. Kenapa? Karena yang menyatukan hati itu adalah Allah. Yang berarti apa? Ketika yang menyatukan hati itu adalah Allah, pahamkan jiwa-jiwa ini terhadap syariat Allah. Karena syariat Allah itu sama. Ya, syariat Allah itu sama dimanapun, kapanpun sama syariat Allah itu. Ya. Dan dalam surat Ar-Rum ayat yang ke berapa? 21 ya. Ketika Allah juga mengatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Ya. Jadi untuk azwaja itu ketika sudah anfus, ya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum. Dan di antara tanda bukti maha keesaan Allah, ya, an khalaqalakum, Allah menciptakan kalian ya dengan jiwa-jiwa yang berpasangan. Ya. Nah, jadi kalau sudah sejiwa, maka apa? Azwaja, konsep dalam syariat itu nikahkan. Itu. Maka ini yang nanti diartikan dengan sebagai sekufuan, sekufu, gitu. Ya. Jadi artinya apa? Syariat pun berbicara ya, yang
ada beberapa pilihan kan. Bisa kamu melihat dari kecantikannya, bisa kamu melihat dari hartanya, bisa kamu melihat dari nasabnya, bisa kamu lihat dari agamanya. Tapi apa kata Rasulullah? Fatfar bidati din taribat yadaka. Pilihlah olehmu yang paling utama adalah karena agamanya, maka hatimu akan tentram. Ya kan gitu ya, agama tuh. Jadi kalau seorang laki-laki untuk mencari pasangan hidupnya, mencari calon istri itu yang seperti apa? Ya agamanya. Fatfar bidati din taribat yadaka. Pilihlah olehmu yang baik agamanya dari kalangan perempuan itu, karena nanti hatimu akan lega, hatimu akan nyaman ya ketika kamu menikah dengannya ya. Dan seorang wanita juga, seorang wanita itu kalau untuk mencari laki-laki yang bagaimana? Dan dalam kitab Tirmidzi Rasul pun jelas mengatakan yang itu lebih disampaikan kepada para orang tua ya. Idza ja'akum man tardawna khuluquhu wa dinahu fazawwijuhu fa in lam takun ya fa in lam tafqal fa in tafqa in lam tafqal takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Wahai orang tua, kalau ada laki-laki bujang datang ke rumahmu untuk melamar anakmu, putrimu, ketika kamu mendapati kamu ridho dengan agamanya dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia dengan putrimu. Karena kalau kamu tidak melakukan, maka akan terjadi fitnah yang besar di atas muka bumi. Gitu ya. Dan ketika Imam Hasan Al-Basri ditanya, wahai Imam, oleh bapak-bapak tua, wahai Imam, saya sudah punya putri yang waktu siap menikah. Kepada siapakah aku akan menikahkan dia? Maka apa? Imam Hasan Al-Basri mengatakan, nikahkan dia dengan laki-laki bertakwa. Ya. Yaitu apa? Yang Imam Basri kemudian kembali mengatakan, ya, kalaulah ternyata nanti in ahabbaha, ya akramaha, ya, wa in karihaha lam yadhim. Karena kalau laki-laki bertakwa itu, kalau ternyata dia suka dengan putrimu, putrimu akan dia muliakan. Tapi kalau ternyata ada sesuatu kalau waktu nanti ternyata ada yang tidak disukai ya oleh laki-laki tersebut dari putrimu, dia tidak berbuat zalim. Kenapa? Karena dia orang bertakwa yang takut kepada Allah. Yang ini ya. Nah, ikhwan fillah rahimahullah ya. Dan sehingga apa? Ketika ya, sama-sama memiliki tujuan yang sama, sudah kesejiwaan, ya punya visi dan misi yang sama, ya maka apa? Ya untuk dinikahkan, untuk terjalin rumah tangga di antara mereka, ya maka apa? Nanti tentunya kebijakan-kebijakan yang akan diputuskan itu sesuai dengan ketetapan daripada syariat, katakan seperti itu ya. Jadi tidak asal-asalan. Kan repot kalau ternyata mendapati pasangan yang tidak mengenal agama. Gitu ya. Jadi contoh ketika kita punya istri kan gitu ya. Nah, di mana kakak beradik kita itu kan ipar statusnya ya dengan istri kita. Gitu. Nah, di mana Pak? Ya istri kita untuk menutup aurat ketika di hadapan mereka. Tapi ketika seorang suami yang mungkin tidak paham, dia kan akan bilang, ngapain sih itu adik-adik saya loh, itu kakak-kakak saya, gitu ya. Tapi kata istrinya, iya mas, tapi ingat bahwa ya adik kakakmu itu untukku adalah ya bukan mahram. Mereka itu adalah ya ipar. Yang bahkan Rasul mengatakan apa? Iya kubadhul alal hamwa, ya alina al hamwa al maut. Jangan kalian berdua-duaan atau masuk ya atau bersama atau dengan ipar, karena ketahuilah ipar itu adalah maut, dapat membunuhmu, dapat membinasakanmu, dapat mencelakakanmu, gitu ya. Nah, ketika suaminya, loh, Dik, saya kan sebagai suami kamu, saya pimpinan kamu, gitu ya. Maka saya ingin ya kamu biasa-biasa sajalah kalau di depan ipar, di depan adik kakak saya, gitu ya. Kata istrinya, tidak bisa mas, ini aturan syariat. Ketika suaminya bilang, oh kamu ini ya memang keras,
kamu ini egonya terlalu tinggi. Nah itu tidak benar dikatakan sebagai ego. Kenapa? Karena dia berlandaskan dengan dalil. Gitu. Karena kalau ego itu ya wis pokoknya, gitu ya. Mas kok kayak gitu ya pokoknya. Aku memang dari dulu kayak gini. Kok sebelum nikah aja kamu sudah ngerti kok, gitu kan? Lah kok akhirnya kamu mau kok? Ya sudah saya memang begini. Gitu. Saya suruh sholat memang nggak bisa. Wah kayak gitu ya. Ya makanya jangan sampai dalam saya ingin mendakwahi ya. Mudah-mudahan nanti suami saya setelah menikah mau mau sholat. Ya sebelum menikah aja nggak mau sholat apalagi setelah nikah. Gitu loh. Bahkan kadang-kadang ada orang yang perempuan ya Allah bisa mungkin itu yang namanya cinta buta gitu ya. Cinta buta gitu. Nah padahal ketika masa pacaran pun kasar itu kalau ngomong. Gitu loh. Ya masih dilanjut aja. Ya sampai akhirnya ketika setelah menikah beberapa lama akhirnya dia tidak kuat. Ya. Ketika kita tanya, Mbak, ya itu sejak kapan mendapati suami begini? Ya sejak sebelum menikah Ustaz. Kamu belum menikah udah ngerti tukang ngeplak, tukang jambak, tukang ngomong sembarang, suka nyakiti, kok dilanjut? Yo ada harapan besar mudah-mudahan dia berubah. Wis tuwek berubah piye. Nek anak kecil ini ya masih masa pendidikan, masih masa mendapatkan ilmu, ya sudah. Ya tua untune rapat kabeh. Ya, berharap apa gitu loh. Ya, kadang ada para perempuan yang terlalu spekulasinya terlalu tinggi gitu ya. Udahlah, ya perempuan mau didik laki kan gitu loh. Kalau ketika sebaliknya masih memungkinkan ada peluang ya, karena dia sebagai laki-laki, sebagai seorang pemimpin, ya laki-laki bagaimana mudah-mudahan nanti adanya perubahan dalam istrinya, gitu kan? Karena dia seorang pemimpin. Gitu. Nah maka alhamdulillah, ya jadi beda antara ego dan prinsip syariat. Nah jadi kalau kita berada di atas prinsip syariat, itu untuk kita pegang, kecuali nanti pada perkara-perkara yang furu, ya pada perkara-perkara yang buruk, ya contoh, ya seperti madzhab Syafi'iyah kan berpendapat sentuhan suami istri itu kan membatalkan wudu gitu ya. Nah kita kalau di rumah ini ya agak repot gitu kan. Nah ternyata suaminya menetapkan bahwa kita mengikuti madzhab Hambali. Madzhab Hambali Imam Ahmad kan tidak membatalkan wudu gitu ya. Karena yang dimaksud ulama Nisa kalau kamu menyentuh perempuan itu kaitannya adalah dengan al-jima, ya hubungan suami istri. Nah itu yang membatalkan, artinya begitu. Ya tapi kalau sentuhan itu tidak masalah, ya tidak mengapa selagi tidak menggunakan syahwat, artinya kan begitu. Nah ini kan lentur ya, maksudnya dalam perkara ini lentur, ya. Ketika contoh mungkin suami justru yang berpendapat bagaimana madzhab Syafi'iyah tidak masalah, apalagi dalam kondisi nyaman kan, air juga banyak ya, kalau bersentuhan membatalkan wudu, yang untuk apa-apa, karena sebagai seorang wanita untuk dalam rangka taat kepada suaminya, ya taat kepada suaminya gitu, ya. Nah jadi tidak boleh apalagi seorang wanita yang akhirnya kekeh, padahal pada perkara furu, ya kecuali nanti pada posisi-posisi yang menyulitkan. Seperti ketika dalam tawaf, ya. Ketika tawaf itu ya untuk dapat tempat aja sudah sempit gitu kan. Apalagi ketika sentuhan laki perempuan kemudian membatalkan, itu repot itu. Tempat wudunya agak jauh kan. Nanti ini ngulang lagi, ya. Nggak bisa hindari, ya. Sentuhan lagi gitu kan. Ya, kita sebel ya ternyata yang nyentuh perempuan akhwat Arab lagi kan. Mau ngomong apa kita nggak ngerti gitu. Ya. Nah, artinya pada perkara seperti itu ya untuk bisa meskipun kita kalau ketika di tanah air bermadzhabkan Syafi'i ya tapi ketika di sana mungkin kita lebih berpendapat mengikuti madzhab Hambali karena memang dalam suasana yang sulit gitu ya. Nah tadi kecuali ya dalam perkara furu cabang Islam ya terkait dengan fikih yaitu tidak ada masalah kita untuk adanya pilihan. Tapi pada perkara yang prinsip gitu ya, pada perkara akidah, nah itu ya untuk betul-betul kita berpegang teguh. Dan ketika kita memegang prinsip yang berdasarkan syariat, yang berdasarkan dengan dalil, maka itu bukan ego, ya, karena kita berpegang teguh terhadap dalil.
ketiga, beda antara ego dan prinsip syariat. Adapun yang keempat, cara mengendalikan ego. Ya. Cara mengendalikan ego nanti ada beberapa hal. Yang pertama, hindari bangga diri dan selalu memuji diri sendiri. Ya, jadi ego itu terjadi karena apa? Penyakitnya adalah bangga diri. Ya, merasa bangga dengan dirinya dan apa? Selalu memuji diri sendiri. Ya, padahal kita mendapati, ya, jadi termasuk perkara yang dapat membinasakan kita itu wa amal muhlikat kata Rasulullah. Yang dapat membinasakan kita harus hati-hati itu apa? Fasuhtu ya utok. Ya gimana apa? Kikir yang dipelihara, kikir yang ditaati. Ya jadi pelit yang diikuti terus, pelit yang besar. Nah, itu termasuk akan membinasakan kita. Gitu ya. Karena ya orang pelit itu enggak disenangi oleh siapapun. Ya, bahkan ya dalam keluarga. Coba, istri senang enggak kalau punya suami pelit? Enggak senang. Ya, suami seneng nggak kalau punya istri pelit? Enggak seneng. Ya, anak-anak seneng nggak kalau punya orang tua pelit? Enggak seneng. Ya, karena memang itu satu yang buruk. Pelit itu satu yang buruk. Selagi ada, ketika nggak mau ngasih itu kan namanya pelit. Ya, ya. Kemudian yang kedua, wahawa mutabaun, hawa nafsu yang selalu diikuti. Nah itu termasuk juga adalah yang dapat membinasakan. Kemudian yang ketiga apa? Ijabul mar'i bi nafsihi. Orang yang merasa bangga dengan dirinya, merasa hebat, merasa pintar, merasa titelnya lebih tinggi, jabatannya lebih tinggi. Nah itu hati-hati, bahaya, gitu ya. Nah ini termasuk yang muhlikat yang dapat membinasakan. Jadi bagaimana cara mengendalikan itu? Hindari bangga diri dan selalu memuji diri sendiri. Untuk poin pertama ini ada berapa hal? Yang pertama jangan menyucikan diri sendiri. Jadi kita nggak boleh merasa yang paling bersih, merasa yang paling alim, merasa yang paling selamat, ya, merasa yang paling surga, ya, merasa yang paling sunnah. Itu nggak boleh. Jelas itu ayatnya dalam surat An-Najm ayat 32. Fala tuzakku anfusakum. Janganlah kalian menyucikan diri kalian sendiri. Gitu ya. Para ulama dulu itu dipanggil sebagai Syekhul Islam, gitu ya, seperti Imam Ibnu Taimiyah. Itu yang menjuluki bukan mereka. Kemudian Amirul Mukminin fil hadis, ya, seperti Imam Ibnu Hajar. Itu bukan diri mereka sendiri. Ya, dengan mendeklarasikan aku adalah Amirul Mukminin fil hadis. Nggak ada para ulama yang begitu. Atau aku adalah Syekhul Islam, gitu ya. Nggak ada. Ya, kenapa? Memang nggak boleh. Gitu ya, memang nggak boleh. Dan ini juga masalah rahimahullah, insya Allah manhaj salaf itu tidak mengajarkan begitu, yang sehingga kaku di masyarakat nggak bermasyarakat, kemudian apa banyak menyendiri, ya, eksklusif. Itu sebetulnya nggak begitu. Manhaj Islam itu, manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, manhaj salaf itu nggak begitu. Kadang-kadang kita mendapati itu ya, yang kadang apalagi kaitan dengan kekelompokan. Lalu saya nggak mau ngaji sama ustadz itu karena ustadz itu bukan ustadz saya, gitu loh. Di Bandar Lampung itu masih terjadi model-model begitu, gitu ya. Ya itu meskipun dulu ya, sekarang saya nggak banyak begitu melihat, tapi di beberapa tempat itu masih ada, ya masih ada. Ketemu sama saudaranya, sama-sama berjenggot, celana cingkrang, pakai gamis, itu kayak asing, gitu loh. Karena apa? Oh antum itu beda sama saya. Loh, bedanya itu di mana? Gitu loh. Ya, jadi saya pernah di masjid, salah satu di Masjid Bandar Lampung itu pernah mengadakan kajian seperti ini, ba'da maghrib, gitu ya. Jadi ada seorang itu yang masya Allah bajunya itu islami banget gitu loh. Gamis, pakai jenggot, kopiah putih, celana cingkrang gitu. Kita ngadakan pengajian, ngaji dia baca Quran deh, gitu kan? Yang ketika itu kayak suaranya agak keras lagi ya. Kita memberikan kajian kan nggak nyaman ya. Kita memberikan kajian dengar orang ngaji, gitu loh. Ya, alhamdulillah tidak lama, akhirnya dia selesai gitu loh. Ya selesai saya lihat, ya Allah bajunya mantep banget itu. Tapi kok kayak gitu ya. Nah ketika saya tanya ke salah satu
Iya, dia cukup keras di sini. Maka saya lihat kayak kita loh sebetulnya gitu ya. Berjenggot, kemudian pakai agamis gitu. Tapi karena mereka itu punya kelompok sendiri, ya, ada komunitas mereka. Ya, mereka kalau bukan ustadznya yang menyampaikan materinya nggak mau dengerin. Nah, gitu kan ya. Kan kadang ada orang yang, masya Allah ya, wala tuzaku anfusakum. Kenapa? Karena untuk kita membaur dengan masyarakat, kita untuk jangan eksklusif gitu ya. Kenapa? Karena masyarakat ini juga mad'u kita gitu loh. Yang kadang ada orang yang baru pengajian bentar, dicekoki apa, kita harus gini, sudah mengkafirkan orang tuanya, mensyirikkan orang tuanya, membid'ahkan orang tuanya. Meskipun secara kajian mungkin begitu, tapi kan caranya nggak begitu gitu loh. Ya, nggak begitu. Jadi kadang masih ada itu yang mengaku sebagai manhaj salaf, tapi begitu kakunya luar biasa. Ya, begitu kakunya luar biasa. Ya. Nah, seolah-olah ya nek ngono wis urip dhewean wae gitu ya. Makanya ada mereka membuat komunitas ya. Enggak saya sebutin lah ya. Ada komunitas sendiri mereka itu. Ya udah aktivitasnya di situ, masjidnya lebar, luas, di rumah-rumah sekitar masjid itu disambung speaker. Perempuannya ya pada ngaji di rumah-rumah itu gitu ya. Nikopan semua. Ya, jadi nggak boleh keluar rumah. Ya, nggak boleh keluar rumah. Ya, kalau yang belanja itu suaminya, atau yang belanja itu ya nggak boleh lihat. Jadi ada lubang kecil gitu, tinggal mau beli apa, beli garam. Nah nanti keluar garam, duit masukkan gitu ya. Lewat terowongan kecil itu sampai ya segitunya gitu ya. Nah, jadi karena sebabnya apa? Kadang orang yang menganggap dirinya suci, dirinya paling bersih, nah, itu kan sehingga gampang untuk menyalahkan yang lain gitu. Apalagi pasangan hidupnya, apalagi ketika suami kepada istri, apa kowe, gitu kan. Apalagi dulu masih jahiliyah, dinikahi dia akhirnya menjadi sunnah. Dulunya nggak berilmu, ilmu agama, kemudian setelah itu diajari menjadi punya ilmu agama gitu. Ya, ditakutkan nanti akan adanya pengkultusan terkait tentang merasa bersihnya diri gitu ya. Nah ini penyebab menjadikan seorang itu ya memiliki ego yang tinggi, ya, yaitu bangga diri, selalu memuji diri sendiri. Ya, itu. Wala tuzaku anfusakum. Kemudian yang kedua, ya, kebinasaan iblis menganggap dirinya lebih baik. Ini hati-hati ini, penganggapan lebih baik gitu. Kan iblis juga begitu ya. Ketika diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam, mengagungkan, memuliakan Adam, kan nggak mau. Apa bahasa iblis? Ana khairum minhu, khalaqtahu minal wa khalaqtani minal wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik daripada dia. Karena engkau ciptakan aku dari api, kata iblis, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Itu apa? Ucapan ana khairum minhu. Ini bahaya. Saya lebih baik daripada dia. Karena apa? Akan terjadi peremehan. Ya, akan terjadi meremehkan orang lain. Ya, kebinasaan iblis menganggap dirinya lebih baik. Ya, maka ini harus hati-hati, gitu ya. Apalagi kadang ada orang yang gitu ya. Saya kadang menemui orang yang, itu kalau nggak bukan saya, gitu ya. Selalu saya, ya kalau bukan anak, nah, ini seyogianya untuk dihindari, gitu ya. Itu lembaga itu kalau nggak ada saya, gitu ya. Organisasi itu kalau nggak ada saya. Keluarga itu kalau nggak ada saya, wah, keanaan itu ya, kesayaan, keakuan, nah itu nggak mau ditinggalkan. Para ulama dulu itu sangat tidak suka ketika amalnya itu diketahui orang. Ya, kadang di zaman kita ini kan masya Allah, gitu ya. Sampai ketika pada aktivitas umroh saja, ya pengennya selfie, pengennya foto-foto langsung kirim, yang gitu kan minimal jadi status apa kan gitu kan untuk menunjukkan ini loh aku isi umroh, ya. Ini loh aku duit, ya umroh gini, aku isi ngarep Ka'bah, ya udah desak-desakan gitu ya, mau selfie gitu kan, ya udah mutu-mutu gitu ini, bahkan sudah nyampe di pinggir itu ternyata fotonya kebalik, ternyata gambarnya malah gambar mukanya sendiri, sebetulnya salah mau. Belum dibalik, kirain sudah foto Ka'bah, ya kirain sudah selfie Ka'bah, gitu. Ternyata malah gambar mukanya sendiri ya. Aduh, harus mau ngulangi lagi lah, kadung sempit
berdesak-desakan. Nah, ini ya. Nah, jadi hindari hal-hal seperti itu. Para ulama dulu sangat ini sekali, sangat mereka untuk menjaga diri, ya, untuk agar amalnya itu tidak dilihat oleh orang lain. Ya, seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak itu luar biasa. Ketika dalam satu peperangan, kemudian untuk berkemah sebelum sampai di tempat itu, ya, beliau tuh tunggu yang lain untuk agar biar tidur dulu, baru beliau sholat malam. Ternyata ada salah satu temannya itu tidur-tiduran, ya, tidur-tiduran gitu. Jadi eta meleka gitu ya, mejem, tapi nggak mejem sebetulnya, tapi nggak tidur maksudnya. Ya, ketika Imam Abdullah bin Mubarak kemudian ambil air wudhu dan sholat, ketika itu dia bangun. Ya, ketika dia bangun didatangi oleh Abdullah bin Mubarak, ngapain kamu? Ya, maka dia mengatakan, saya sengaja belum tidur. Karena saya bilang, kamu nggak tidur, apa yang mau kamu lakukan? Saya ingin melihat ternyata kamu mau yang mulai kamu sholat malam. Maka apa kata Imam Abdullah bin Mubarak? Setelah ini jangan berharap kamu bisa ketemu dengan saya. Gak usah lagi kamu ketemu dengan saya. Gitu ya. Nah, jadi kenapa? Ingin amalnya itu tidak dilihat. Gitu ya. Nah, ini yang pertama, hindari bangga diri dan selalu memuji diri sendiri. Tip ya untuk agar ya, kita tidak melampiaskan atau mengikuti daripada ego kita. Ya. Kemudian yang kedua, tadi itu A ya. Kemudian yang B, jangan merendahkan orang lain. Ya, jangan pernah kita untuk merendahkan orang lain. Jelas itu ayatnya dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-11. Karena sebab kenapa kemudian memiliki ego yang tinggi, ya pokoknya apa yang menjadi pendapat dia, keinginan dia harus direalisasikan. Karena apa? Ya, jadi merasa paling tinggi dan yang lain itu rendah. Maka tidak boleh kita merendahkan orang lain. Ya, jadi dalilnya, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakuna khairun minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakuna khairun minhunna. Baik orang beriman, janganlah satu kaum menghina kaum yang lain. Yang bisa jadi kaum yang dihina itu jauh lebih baik. Dan juga tidak boleh seorang wanita ya merendahkan wanita yang lain, karena bisa jadi wanita yang direndahkan itu lebih baik daripada wanita yang merendahkan. Dan nanti ingat, muslimin Allah, para ulama diantaranya mengambil satu pelajaran dari ayat ini yang harus lebih berhati-hati untuk jangan merendahkan orang lain itu adalah wanita. Kenapa? Karena di sini yang secara khususnya disebutkan lafaz wanita. Yang karena apa? Bisa jadi memungkinkan yang akan banyak terjadi saling meremehkan, saling menghina, ya itu adalah nanti dari kalangan para wanita. Gitu ya. Nah, disitu jelaskan dengan jelas, ya wala nisaun min nisain. Ya, dan tidak boleh satu wanita dengan wanita yang lain yang kemudian mereka menghina, ya, menghinakan daripada wanita yang lain. Gitu ya. Nah, jadi apa? Ya tips agar kita tidak memiliki ego yang tinggi atau kita dapat mengendalikan daripada ego kita, jangan merendahkan orang lain. Dan termasuk rahasia yang disimpulkan dari kalangan para ulama, kehebatan Imam Abdullah bin Mubarak. Ya, para ulama itu banyak yang iri loh dengan beliau. Kenapa? Karena sulit untuk dicontoh. Imam Abdullah bin Mubarak itu orang kaya raya, dermawan, kemudian seorang mujahid, seorang pengusaha. Gitu. Itu jarang orang yang bisa menempuh itu. Ya, wah jarang. Kalaupun bisa menjadi ulama, biasanya yo kere gitu. Ya, gitu ya. Makanya kan kalau ini cita-citamu mau jadi apa? Jadi ustaz ojo. Orang duwe apa-apa, ya. Ustaz orang duwe apa-apa. Tapi Imam Abdullah bin Mubarak seorang saudagar kaya, pedagang, pengusaha, uangnya banyak, dermawan, mujahid fisabilillah. Jadi, yang diantaranya apa? Disimpulkan dari kalangan para ulama prinsip beliau. Karena apa? Beliau mengatakan janganlah setiap kamu ketemu dengan seseorang kecuali kamu untuk menganggap orang yang ada di depanmu itu lebih baik daripada dirimu. Wah itu nggak gampang loh ya, nggak gampang. Mentang-mentang mudun pakai alpat aja kadang sudah beda gitu ya, sudah beda. Ya, terus tangannya langsung ke kantong, tentang enten gitu kan. Ya, padahal kok supir alpat, supir truk deh padahal gitu. Terus kayaknya, ya, masya Allah
Jadi begitu rahimahullah. Itu yang kedua, jangan merendahkan orang lain. Bahkan Imam Abdul Mubarak prinsipnya begitu. Tidaklah ketika setiap kamu berhadapan dengan siapapun, anggaplah orang itu lebih baik dari dirimu. Ya, lebih baik dari dirimu. Nanti kita akan lihat dari banyak hal. Dari banyak hal. Mungkin dia orangnya lebih sabar dari kita. Kan keutamaan itu kan? Keutamaan gitu. Ya, mungkin dia lebih sabar dari kita. Ya, kemudian mungkin dia lebih sayang dengan keluarganya daripada kita. Kan bisa jadi seperti itu gitu. Yang kita tidak ngerti. Tapi apa? Sudah. Meskipun mungkin itu penampilannya kayak gitu, kayak bukan Islami gitu ya. Ketika mungkin ya sembarangan hidupnya, tapi ada di titik-titik yang bisa jadi dia akan lebih baik daripada diri kita. Maka prinsip yang untuk dibangun, dia lebih baik daripada kita. Ya. Jangan merendahkan orang lain. Ya. Karena Rasul mengatakan begitu juga itu dalilnya. Ya. Innallaha la yanzuru ya ila suwarikum wa ajamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah enggak pernah melihat dari kita ini bentuk kita, rupa kita, tapi yang akan dilihat oleh Allah adalah hati dan amal. Jadi enggak melihat kepada fisiknya. Allah turunkan ayat kepada Rasul surat Abasa. Kenapa? Sebagai teguran untuk Rasul. Kenapa? Karena Rasul berpaling ketika Abdullah bin Umi Maktum sang buta yang datang masuk ke masjid, gitu ya. Dan waktu itu Rasul lagi melayani kaum elit, gitu ya. Ketika datang Abdullah bin Umi Maktum, Rasul berpaling karena menganggap elit sahabat ini orang dalam kondisi buta, gitu ya. Yang ternyata ditegur oleh Allah. Abasa wa tawalla amja'ahu a'ma. Kenapa kamu bermuka musam dan berpaling darinya ketika ada seorang buta yang datang kepadamu? Ditegur oleh Allah. Itu kesalahan. Ya, jangan kamu meremehkan orang lain. Ya. Kemudian yang ketiga, C, ingat kelebihan pasangan, ingat orang lain, ingat kelebihan orang lain, ingat pasangan. Ya, ingat kelebihan pasangan. La yafrahu minal mu'minata in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Janganlah seorang laki-laki mukmin mencela mukminah yang lain yaitu istrinya, ya. Karena apa? Kalau kamu membenci satu akhlak dia, maka ada banyak akhlak yang baik yang kemudian bisa kamu lihat yang kamu sukai. Gitu ya. Jadi ingat kelebihan pasangan, jangan yang diingat adalah kekurangannya. Karena kalau kita melihat kekurangannya, ya akan terus. Maka termasuk, kalau nggak salah sudah kita kaji ya di pertemuan yang lalu, prinsip kita untuk mengendalikan amarah itu diantaranya apa? Ambil kemakluman untuk memaafkan orang yang sedang kita marah. Ya, pemakluman dari sisi lain. Ya, contoh mungkin hari itu karyawan nyebelin, ya, buat masalah, bahkan jual malah dia di bawah harga modal. Nah, contoh mungkin begitu. Keselnya kita, marahnya kita. Tapi ingat, kalau kita terfokus pada perkara itu, memang kita mau kesel terus, mau marah terus dengan dia. Tapi apa? Ingat perkara-perkara yang lain. Lah selama ini toko kita tinggal dia bisa ngerjain, ya kan gitu loh. Ya, tidak perlu ada kita. Dia sudah tahu harga-harganya, jualin dia dengan pintar. Selama ini sudah menguntungkan kita sekian puluh juta, atau mungkin begitu. Kita akan lihat dari sisi itu. Maka apa? Nah, nanti disitulah kita akan adanya pemakluman, ya. Wal kadimin al baydha wal afina 'anil nas, ya. Yaitu yang mampu untuk menahan emosi dan memberikan maaf kepada manusia. Ya, beri kemakluman. Kita lihat dari sisi-sisi yang lain. Jangan terfokus pada kesalahannya itu, gitu ya. Ingat kelebihan pasangan, ya. Nah, itu ada beberapa dalil, ya. Yang diantara di situ nanti disebutkan, ya, bahwa penyebab wanita banyak masuk ke dalam neraka pun adalah apa? Ayyakfurnal ashir, karena mereka mengkufuri kenikmatan yang diberikan oleh suami kepadanya. Yang nanti apa? Ketika suami melakukan satu kesalahan, itu dapat menutupi banyak kebaikan yang sudah dilakukan oleh suami. Nah, itu ciri-ciri yang disebutkan Rasulullah. Ya, adanya wanita-wanita yang seperti itu, dengan akhirnya dia mengatakan ma ra'aitu khairan minka qattun. Wahai suamiku, aku enggak pernah melihat kebaikan dari dirimu sedikit pun. Oh, padahal selama ini, ya, yang kemudian mengadakan gula, mengadakan beras, mengadakan garam,
bisa masak, tidur di tempat yang tidak kehujanan, diberikan spring bed. Ya sapa sing nukokke? Ya bojone. Ya. Lah ketika kemudian suami melakukan satu kesalahan kok langsung perempuan ngomongnya begitu. Maka harus hati-hati ketika Rasul mengatakan seorang wanita itu yang akan paling banyak nanti menempati neraka, di antaranya apa? Ya, ketika para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah mereka ayakfurna billah?" Ya Rasulullah, apakah para perempuan itu banyak yang kufur kepada Allah? Rasul mengatakanlah, "Bal yakfurnal ashir." Tidak, tapi mereka mengkufuri pemberian yang telah diberikan oleh suami mereka kepada mereka. Nah, maka apa? Ini poin yang itu harus berhati-hati. Kalaulah mungkin adanya satu kesalahan suami, lihatlah kebaikan-kebaikan yang lain itu telah banyak diberikan oleh seorang suami kepada istrinya. Hanya seperti itu. Ya. Nah, ini ingat kelebihan pasangan. Itu yang ketiga. Yang keempat, pahami karakter pasangan. Ya. Jadi kita untuk memahami daripada karakter pasangan kita, yang sehingga dengan itu nanti ya kita bisa mengendalikan atau menjaga daripada ego kita. Ya, jadi tidak mudah. Ya, karena kita paham, oh dia memang orangnya begini, gitu kan. Nanti untuk menegurnya itu nanti ya ada yang bisa langsung ditegur, ada yang tidak bisa langsung ditegur. Nah, maka apa? Ya pasangan itu harus bisa memahami karakter daripada pasangannya. Tapi nanti secara keumuman, kalau sedang mendapatkan problem seorang laki-laki itu, wahai para ibu-ibu, diamkan saja dulu dia. Nah, ini mengambil dalilnya sebagaimana ketika Rasulullah mendapatkan wahyu pertama. Kan datang ke rumah ya, ke rumah Khadijah. Ketika itu gemetaran, minta diselimuti. Setelah kemudian diambilkan selimut dan diselimuti oleh Ibunda Khadijah, dia ditinggalkan. Gitu kan? Ditinggalkan. Karena apa? Ya, solusinya untuk begitu. Nanti ketika sudah, ya baru didatangi. Atau bahkan nanti dia mendatangi. Kan begitu. Hanya saja beda dengan seorang wanita. Ketika dia sedang mendapatkan masalah, seorang laki-laki harus tahu. Datangi dan kemudian apa? Dengarkan apa yang mau diceritakan. Padahal apa? Nggak perlu pendapat, masukan, komentar kita. Cukup kita dengar sambil mantuk-mantuk, wis seneng dia. Gitu ya. Tapi jangan dibiarin. Ya, dibiarin itu dia malah tambah. Wih, kok bojoku kan ini sih? Itu perempuan. Gitu ya. Padahal kita pengen kalau ada istri yang lagi ngambek biarin aja. Ya. Lampu suwi-suwi juga ya, mari si pengambekin gitu kan gitu ya. Dia masuk kamar sambil mungkin nutup pintunya agak keras juga gitu kan. Ya. Padahal di dalam itu dia nungguin. Kok bisa berada ini gitu ya. Ya, padahal mintanya dia untuk didatengin, enek ngopo, nanti ketika dia cerita, ya sudah dengarkan saja. Jadi enggak perlu dikomentari. Ya, dia dengar, dia sudah mencurahkan semua, ya, sekian ribu kata-kata yang sudah dia keluarkan. Loh, wis deh. Alhamdulillah wis lego. Ya kan sebenarnya pengennya cuma seperti itu. Kemudian tips yang kelima, ya, bangun komunikasi yang baik. Jadi kadang itu sebabnya karena komunikasi yang tidak baik, ya. Dan ini yang hampir banyak, gitu. Ya, kadang suami istri itu ya bapak ibu itu kadang ya gitu, malah perantara aja anaknya, gitu kan. Terus kayak ngomong ke mamamu, mamamu sudah kasar orang, ya, tinggal ngomong, dek sayang, ya, jadi pasar nggak kita ini, gitu kan. Tapi lagi musuhan kan angel ya, ngomong begitu gitu kan. Akhirnya ngomong karo mamamu, nanti mamanya ngomong karo bapakmu, jadi mamamu bapakmu, ya. Nah, akhirnya terjadi seperti itu, ya. Nah, jadi bangun komunikasi yang baik, komunikasi ini sangat penting. Kadang kok diam-diaman gitu, kok bisa suwe, gitu ya. Padahal aturan Islam itu kan nggak boleh lebih dari 3 hari. Dan Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya itu apa? Yang paling aman itu nggak boleh lewat dari malam hari, ya. Makanya kalau belum lama ini saya ada kajiannya Ustaz Farid Ahmad Ubay itu ya, kita mendengarkan kajian beliau mengatakan ini dengar ini ibu-ibu itu gampang, pokoknya setiap malam ya cium tangan suaminya ketika mau tidur dengan mengatakan I'm ready, saya siap mau diapakan aja. Wah itu istri salihah itu, gitu kan, istri salihah. Ya jadi setiap malam itu cium tangan suami terus ngomong gitu kan. Itu istri salihah, aman insya Allah, ya kan gitu ya. Nah, jadi bangun
kampung itu ada yang sudah berapa tahun, 5 atau berapa tahun, akhirnya malah masak dewe-dewe. Satu rumah masak sendiri-sendiri, istrinya masak, suaminya masak. Ya Allah, betah ini gitu ya. Ya, lah itu nek pas lagi kepengin ya. Nah, ini pada firman Allah ya, pentingnya untuk membangun komunikasi ya. Nah, jadi dengan membangun komunikasi insyaallah tidak ada yang ego yang tinggi ya, ego yang memuji-muji. Karena apa? Ya melalui komunikasi ya, yang untuk saling paham. Suami butuh masukan, ide, sepatu ada ide kan masukan minta dari istrinya, yang istri juga harus paham bahwa pemukul palu yang keputusan itu adalah suami. Dan istri juga akhirnya aman loh kan. Ya wis Mas, kita keputusannya yang tangan sampai begini piye. Kan nanti aman toh. Ketika ternyata pilihan suami gagal, pilihan suami ada masalah, ya kan kita gampang ngomong ya toh. Ya kan wis pilihanmu Mas. Kan repot gagal bagi seorang wanita. Tapi kalau dia ngotot ngeyel juga untuk apa yang dia pendapat dia untuk diterima, kan ketika nanti ada trouble repot juga kan. Ayo suami ngomong yo wis pendapatmu urus dhewe. Ya pun pasangan. Nah, kan repot itu kan. Maka sudah enak seperti itu. Maka ya tentunya nggak akan terjadi ego itu kemudian dituruti, yang kemudian itu muncul egoisme dalam satu keluarga kalau komunikasinya baik. Ya, maka sering-sering lah ya kumpul, sering-sering bersama, bahkan mungkin kalau mau diagendakan sepekan sekali untuk makan di luar gitu ya. Jadi cuma bukan di luar rumah gitu ya. Itu udah nyiapin meja di luar, wis makan gini, masuk untuk gini loh Mas. Ya, menggolek pecel lele apa ya kan, bakso apa, warung makan Padang apa gitu loh. Gitu ya. Yang ingin makan di luar kita di teras rumah gitu ya. Jadi ini penting Allah ya, karena di situ kita bisa komunikasi, ngobrolkan perkembangan anak dan sebagainya, ini kan ya akan baik ya, dan insyaallah tidak ada istilah dalam keluarga itu yang kemudian membesarkan ego daripada masing-masingnya. Karena betapa banyak keluarga yang